Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilyas Herman, NIM-nya 12011840368 dari TI 4208. Nah, berikut adalah hasil jawaban saya nomor 1 untuk UAS Statin. Ya, sekarang masuk di soal nomor 1. Soal nomor 1 itu tentang one way ANOVA. Soalnya adalah sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik, jasa keuangan, dan pengolahan makanan. Jadi ini ada 3 perbedaan dari company-company-nya. Memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar. Seperti yang disajikan pada tabel yang sudah diberikan di soal ini. Ini sudah diperlihatkan, satu itu utilitas listrik, yang kedua adalah jasa uang, dan ketiga adalah pengolahan makanan. Lalu, haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari 3 jenis perusahaan? Di sini gunakan tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan atau distribusi normal dengan varians yang homogen. Ya, jadi seperti biasa, kita pasti harus mencari H0 dan H1-nya. H0 tuh adalah P1 sama dengan P2 sama dengan P3. Ini maksudnya adalah menolak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan. Nah, lalu H1-nya adalah kebalikannya, yaitu tidak menolak adanya perbedaan nyata dalam populasi keuntungan tahunan. Lalu yang ketiga adalah melakukan statistik uji, yaitu F sama dengan MSK per MSE. Lalu kalau dijabarkan lagi, MSK itu adalah SSK per K kurang 1. Kalau MSE, SSE dibagi K dikali N kurang 1. Lalu ada rumusnya dekomposisi SST, yaitu SSK ditambah SSE. Lalu ini adalah tabel yang ada di soal, lalu ditambahkan total ini, lalu juga mencarikan rataan atau enggak average dari company dari yang periode pertama, kedua, sampai kelima. Ini adalah hasilnya. Nah, lalu SST itu adalah semua sampel ini dipangkat 2-kan, lalu semuanya dijumlahkan. Nah, lalu dikurangin dengan jumlah semua periode ini dan ditotalkan, dipangkatkan 2, dibagi dengan banyaknya jumlah sampel, yaitu ada 15. Seperti inilah yang tadi yang saya sebutkan tentang semua sampel ini dipangkat 2-kan lalu ditambah. Seperti ini, 49,1 pangkat 2 didapat dari company 1 di periode 1, 49,1, dan seterusnya sampai dengan dikurangin yang total seluruh sampel ini ditambahkan dengan periode-periodenya, totalnya adalah 518,3, lalu dipangkatkan 2, lalu dibagi dengan jumlah sampelnya ada berapa, yaitu 15. Jadi seperti ini. Lalu hasil SST adalah 1924,217. Lalu kita akan mencari SSK-nya. SSK-nya itu adalah sampel yang dari total dari periode 1, 2, 3, 4, 5
yang ini, lalu semuanya dipangkatkan 2, lalu ditambahkan sesamanya. Lalu dibagi dengan jumlah yang ada di sini, yaitu ada 5. Seperti ini. 143,7 pangkat 2 itu didapat dari yang periode pertama ini, 143,7. Dan seterusnya dipangkatkan 2, habis itu ditambahkan dengan 105,7 pangkat 2. Dan lalu dibagi dengan jumlahnya tadi, ada 5. Lalu ini sama yang tadi, 518,3 pangkat 2 dibagi 15. Menghasilkan nilai minus 6.716,547. Lalu yang terakhir ada mencari SSE. SSE itu SST dikurang dengan SSK. Ini tadi adalah jumlah SST. Jumlah SST ya, 1924,217 ditambah dengan maksud saya dikurang. Kenapa ini positif? Karena ini minus ketemu minus. Jadi positif 6.716,547. Jadi total SSC adalah 8.640,764. Nah, lalu kita membuat tabel ANOVA-nya nih. Yang pertama adalah sumber variansi, jumlah kuadrat, derajat bebas, dan rataan kuadrat, dan F hitungnya. Ini adalah rumus yang didapat dari pembelajaran. Jumlah kuadrat itu kalau perlakuan SSK. Kalau kesalahan itu SSE. Nah, totalnya adalah SST. Derajat bebas itu K kurang 1. K itu seperti yang di soal company. Di sini company-nya ada 3. Lalu kalau rataan kuadrat adalah yang hasil tadi. Lalu F hitung adalah hasil MSK dibagi dengan MSC. Nah, dimasukkan saja angka-angkanya tadi. SSK tadi tuh mendapatkan hasil minus 6.716,547. SSE itu didapatkan 8.640,764. Lalu SST itu didapat 1.924,217. Nah, derajat bebasnya adalah perusahaan tadi ada 3 yang diketahui, jadi 3 kurang 1 sama dengan 2. Lalu derajat bebas di kesalahan itu 3 dikali dengan 5 kurang 1, jadinya 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Lalu derajat bebas untuk total itu 3 kali 5 sama dengan 15, kurang 1 sama dengan 14. Sama aja sih, ini tinggal ditambahin aja, 2 tambah 12 sama dengan 14. Lalu rataan kuadrat. Rataan kuadrat di perlakuan adalah SSK nih yang di sini minus 6.716,547 dibagi dengan K kurang 1 nih. K kurang 1, 3 kurang 1 sama dengan 2. Jadinya minus 3.358,274. Nah, lalu untuk yang kesalahan MSE itu rumusnya SSE dibagi K kali N kurang 1. Berarti yang ini ya, 8.640,764 dikali dengan 12. Dibagi dengan 12. Sama dengan 720,064. Nah, lalu langsung kita ke F hitung. F hitung itu MSK bagi MSE. MSK yang ini 3.000 dikurang dengan dibagi dengan 700. Minus 3.358,274 dibagi dengan 720,064. Didapatkan
minus 4,664. Lalu langkah keempat adalah daerah kritis dan kriteria uji. Tadi sudah didapatkan dari soal tingkat signifikansinya adalah 5%, berarti alfanya 0,05, variabel kesatunya itu 2 didapat dari derajat bebas itu F1-nya itu 2 dapat dari 3 kurang 1 yang ini. Lalu derajat bebas yang kedua adalah 12 didapat dari K kali N kurang 1 yang ini. Nah, lalu kita cari dari tabel F. Diperoleh 3,98. Nah, dengan kata lain, tolak H0 jika F lebih besar 3,98. Tapi tidak ditolak H0 jika F kurang dari 3,98. Nah, lalu di sini didapatkan F-nya itu minus 4,664. Itu dapat dari F hitung dari yang tabel sini. Berarti minus 4,664 itu lebih kecil dari 3,98 kan. Berarti H0 tidak ditolak. Pada taraf nyata 5%, ini cukup bukti untuk mengatakan bahwa ada perbedaan yang nyata dalam populasi keuntungan tahunan. Sekian, terima kasih.